Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Tin selaku penguji 1, Ibu Hani selaku penguji 2, dan Ibu Iki selaku penguji 3. Sebelum saya memaparkan hasil skripsi saya yang berupa literatur review, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indri Dwi Aristiani, mahasiswa S1 Keperawatan, akan memaparkan sedikit tentang literatur review saya sebagai syarat kelulusan sarjana keperawatan di Universitas Harapan Bangsa. Judul skripsi saya yaitu Gambaran Dukungan Lingkungan Tempat Kerja dalam Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja. Untuk latar belakangnya, ASI eksklusif adalah pemberian ASI yang berlangsung sejak bayi dilahirkan sampai berumur 6 bulan tanpa diberikannya makanan tambahan atau memberikannya minuman lain selain ASI. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan di Indonesia pada tahun 2018, pemberian ASI eksklusif pada bayi pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi peningkatan sebesar 9%. Banyak faktor yang menyebabkan pemberian ASI eksklusif masih rendah dan belum mencapai target nasional di Indonesia. Salah satunya ibu bekerja, dukungan dari suami, tingkat pengetahuan dan perilaku seorang ibu, serta adanya peran dari tenaga kesehatan yang masih rendah sehingga dapat menyebabkan terhambatnya praktik ASI eksklusif. Ibu bekerja merupakan seorang perempuan yang sedang bekerja dan menghasilkan penghasilan berupa upah atau dalam bentuk lainnya. Hasil penelitian Puspita pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ibu bekerja lebih banyak tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya dibandingkan ibu yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Berdasarkan penjelasan di atas, maka didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana gambaran dukungan lingkungan tempat kerja dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja? Adapun tujuan penelitiannya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, untuk menjelaskan gambaran dukungan lingkungan tempat kerja dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Sedangkan tujuan khusus terdapat 3. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik responden pemberian ASI eksklusif berdasarkan paritas, untuk mengetahui dukungan lingkungan tempat kerja dalam pemberian ASI eksklusif, dan yang terakhir untuk mengetahui pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk metodologi penelitian, yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan ilmiah di dalam tubuh literatur akademik. Juga merumuskan kontribusi teoritis dan metodologi untuk topik tertentu, sehingga jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur maupun referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan secondary research, metodologi berupa literatur review dengan primary research. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Sumber-sumber informasi didapat dari database yaitu Google Scholar dan PubMed. Adapun metode strategi pencarian menggunakan kata kunci yaitu ASI eksklusif pada ibu bekerja atau dukungan lingkungan kerja dalam pemberian ASI. Hasil penelitian dan pembahasan. Penetapan kriteria yang ketat pada metode sangat mempengaruhi jumlah artikel yang didapat. Penentuan artikel yang didapat adalah artikel yang menggunakan metode penelitian cross-seksional dengan rentang tahun 2015 sampai 2020. Akhirnya, artikel yang didapat berjumlah 12 artikel. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan tanpa adanya tambahan dan atau menggantikannya dengan makanan dan minuman lainnya. ASI dikelompokkan menjadi 3, yaitu ASI kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur, di mana komposisi dari masing-masing ASI berbeda, bahkan ASI bisa saja berhenti pada masa yang belum waktunya. Setiap ibu mempunyai hak untuk memberikan ASI, tidak terkecuali ibu yang bekerja. Informasi yang lengkap tentang manfaat ASI, manfaat menyusui, dan manajemen laktasi yang baik diperlukan ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif. Para ibu yang bekerja juga membutuhkan dari perusahaan,
lingkungan kerja, dan pemberdayaan ibu pekerja itu sendiri. WHO dan UNICEF merekomendasikan bayi segera disusui ibunya dalam 1 jam pertama setelah dilahirkan dan diteruskan sampai bayi berusia 6 bulan. Ibu direkomendasikan untuk memperkenalkan makanan pendamping saat usia bayi telah 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai bayi mencapai usia 2 tahun atau lebih. Menurut Islami pada tahun 2019, menjelaskan bahwa adapun ibu bekerja yang mendapat dukungan dari tempat kerjanya namun tidak berhasil dalam pemberian ASI eksklusif karena usia ibu yang masih muda, paritas atau jumlah anak yang diasuh sehingga tidak memiliki banyak pengalaman dalam memberikan ASI eksklusif. Selain itu, ibu terlalu lama berada di tempat kerja sehingga ibu lebih memilih susu formula dan makanan tambahan pada bayi, sehingga banyak ibu bekerja yang berhasil memberikan ASI eksklusif dengan paritas lebih dari 1 kali. Menurut Marliana 2016, bahwa sebagian besar ibu bekerja yang mendapat dukungan dari atasannya memiliki tingkat keberhasilan pemberian ASI eksklusif sebanyak 78,9%. Sejalan dengan artikel yang direview, bahwa dukungan dari atasan adalah dengan memberikan keringanan jam kerja, fleksibilitas waktu istirahat, dukungan dari manajemen, dukungan dari rekan kerja, serta menyediakan ruang dan peralatan memompa ASI di tempat kerja. Berdasarkan hasil telaah dari berbagai penelitian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan hasil bahwa adanya dukungan lingkungan tempat kerja dapat membantu dalam pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja. Hal ini diperkuat dengan sebagian responden memiliki dukungan lingkungan tempat kerja yang baik, bukan hanya melalui dukungan dari atasan saja, tetapi berupa juga dukungan sosial dari rekan kerja, adanya kebijakan atasan, dan ruang laktasi. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan ibu menyusui untuk pulang ke rumah dan beristirahat lebih dari 30 menit. Berdasarkan hasil telaah artikel, bahwa ibu bekerja yang memberikan ASI eksklusif dengan jumlah melahirkan lebih dari 1 kali atau multipara. Bahkan dukungan bukan hanya dari tempat kerja, melainkan mendapatkan dukungan dari rekan kerja dan dukungan sosial media juga mempengaruhi ibu bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal sekaligus acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lingkup keperawatan maternitas, khususnya dalam hal ASI eksklusif, baik di praktisi pelayanan maupun institusi pendidikan lainnya. Perlu dikembangkan pada penelitian-penelitian berikutnya. Variabel-variabel lain yang diduga ada hubungannya dengan dukungan lingkungan tempat kerja dalam pemberian ASI eksklusif, sehingga adanya perubahan di kemudian hari. Demikian pemaparan hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.